Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali, Wani. Selamat malam untuk bonek bonita. Masih dengan edisi Iki Live Emosi Jiwaku. Kali ini Oscar nanti akan mengundang ex pemain dari Persibaya yang bisa dibilang salah satu living legend di Persibaya. Dan sebelum bergabung, Oscar sapa dulu teman-teman bonek bonita. Silakan Anda bisa bertanya karena malam ini spesial. Ada dulu kalau kita mengenal trio Wek-Wek, ada Andi Firmansyah, Randy Irwan, dan kali ini kita mengundang nama Muhammad Taufik yang bergabung dengan Bali United. Silakan teman-teman, nanti Oscar akan kolek beberapa pertanyaan tentang Muhammad Taufik. Assalamualaikum Cak Taufik, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Apa kabar Cak Taufik? Alhamdulillah, kabar baik. Gimana kabar keluarga? Alhamdulillah, keluarga sehat-sehat semua, Mas. Ya, mohon maaf kita mengganggu ya. Kita 1 jam untuk wawancara dengan Cak Taufik mengenai dengan Persibaya. Kita punya tema hari ini dari Persibaya ke klub-klub elit Liga Indonesia. Mungkin bisa disapa dulu Cak Taufik, teman-teman bonek bonita. Halo, selamat malam semua dulur-dulur bonita yang ada di Surabaya dan di Indonesia. Semoga sehat-sehat semuanya. Amin. Amin. Salam Ya, satu nyali, Wani. Ya Cak Taufik, sebelum ke pertanyaan, gimana kabar keluarga, kemudian juga kesibukan keseharian dari Cak Taufik sendiri di tengah pandemi Corona yang Liga 1 juga berhenti sampai sekarang? Ya, pas di saat Liga 1 ini berhenti, kesibukannya masih biasa, ngumpul sama keluarga, terus aktivitas biasa sama anak istri, terus biasa juga tetap jaga kondisi sih. Ada program-program juga dari tim pelatih. Ya. Setiap hari latihan Cak Taufik? Setiap hari tetap gerak, tetap keringat, tetap sehat. Tetap melakukan aktivitas di rumah. Karena juga kan nggak ada kegiatan juga kan. Iya. Misalnya main sama anak-anak juga di rumah. Kabar keluarga seperti apa? Kabar keluarga semua alhamdulillah Mas, sehat-sehat semua, anak istri alhamdulillah sehat, dan keluarga juga masih stay di Bali nih. Iya. Sementara di Bali. Oke Cak Taufik, ini kan kemarin juga banyak teman-teman bonek yang ingin mengajak Cak Taufik untuk bergabung karena kangen lah. Kemarin sudah Cak Randy bergabung dengan kita. Mungkin bisa diceritakan dari awal Cak Taufik dari Kalimantan Utara, dari Tarakan, akhirnya menuju Surabaya bergabung dengan Fathahillah ya. Fathahillah 354. Ya, seperti apa Cak Taufik? Mungkin pertama kali sebagai pemain muda nih berjuang untuk masuk ke Persibaya lewat internal dari Fathahillah. Awal pertama kali saya ke Surabaya, dulunya saya masih ikut-ikut tim sepak bola di Kalimantan ya, terus di Kota Tarakan. Terus setelah selesai ikut pekan olahraga daerah Porda di Kalimantan, saya bertemu dengan ada ponakan yang mempunyai klub Fathahillah 354, Pak Haji Amang Mulia. Di sana saya sama-sama dia bermain, terus dia ngajak saya ke Surabaya. Dia bilang, mending kamu ke Surabaya aja daripada di Tarakan, susah berkembang. Bilang. Terus akhirnya ya saya ngobrol, sharing sama kedua orang tua saya, ngobrol-ngobrol, terus alhamdulillah saya minta izin, terus didukung sama orang tua. Akhirnya saya telepon juga yang punya klub ya, Pak Jamang Mulia, internal Surabaya, Fathahillah. Dari situ komunikasi, terus orang tua juga mengizinkan. Akhirnya saya juga berangkat merantau ke Surabaya. Di situ juga saya juga pindah sekolah sekalian, ngurusin sekolah saya juga dari Tarakan pindah ke Surabaya. Terus di sana saya ikut klub Fathahillah 354 internal Persebaya ya. Setelah itu saya di internal, main di kompetisi internal. Waktu itu terus ada pemanggilan seleksi Persebaya Junior Liga Bogasari waktu itu U18. Ya tiap-tiap klub kan dikirimin kan beberapa pemain. Akhirnya saya juga masuk di tim seleksi itu. Kalau nggak salah banyak banget waktu itu. Kita tahu sendiri ya. Kompetisi internal
Surabaya yang terbaik lah di Indonesia. Ya. Terus juga pemain-pemain gudang sepak bola memang terkenal di Surabaya ya. Banyak sekali pemain-pemain bagus, pemain-pemain binaan Surabaya sangat 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 bagus. Situ saya seleksi di Persebaya Junior, sempat lolos sekitar seratusan mungkin. Akhirnya dicoret, mungkin pernah sempat dicoret juga di pas seleksi karena persaingan juga, terus ya banyak prosesnya lah. Ya akhirnya saya tetap kerja keras, tetap semangat. Akhirnya sempat dipantau juga di klub internal di Persebaya. Juga sempat waktu itu Fatahila sempat bermain lawan Asyabab. Ya. Waktu itu pelatihnya masih Jackson. Dan di saat itu alhamdulillah bisa bermain bagus dan ngalahin Asyabab itu saya juga main bagus. Terus dipantau lagi sama pengurus di Karanggayam ya, Ya. di internal Persebaya. Alhamdulillah dipanggil lagi seleksi di junior. Alhamdulillah itu sempat lolos sampai 30 pemain. Terus setelah 30 sudah senang lah, yang penting bisa masuk. Akhirnya datang lagi yang tahun kemarin, golongan kalau nggak salah itu zamannya Arif Arianto. Arif Arianto. Semua terus banyak itu. Taufik, ada juga Taufik Stopper, IM, teman-teman semua. Seleksi lagi, tapi alhamdulillah masuk di 30 pemain itu. Untuk 30 pemain tersebut selain Arif Arianto yang sampai sekarang masih bermain di Liga Top, Liga 1, adakah Liga Kak Taufik? 1 masih ada. Liga 1 siapa ya? Liga 1 yang masih saya aktif nih kayak Wimba Sutan. Kan Wimba Sutan. terakhir di Persik deh ya, Wimba. Masih komunikasi terus sama. Kalau teman-teman junior kita juga ada grup ya, grup di WhatsApp. Masih komunikasi terus. Sampai sekarang? Ya, di Ventrik sampai sekarang masih ada kita kumpul. Ya insya Allah kalau ada umur panjang nanti bisa kumpul juga kita kalau main ke Surabaya. Ada rencana juga kumpul-kumpul kita silaturahim. Iya, berarti kan kalau kita lihat di media bahwa di Wikipedia pun Cak Taufik ini berasal dari Asebab. Sebetulnya Fatahila ya, Cak Taufik? Fatahila. Ya, ini mungkin teman-teman Bonek Bonita juga harus tahu bahwa Cak Taufik ini lulusan dari Fatahila, klub internal dari Persibaya. Kita memang mungkin Fatahila tidak sebesar Asebab, namun bagaimana peran dari Haji Amang Mulya ini, Cak Taufik? Karena di beberapa berita juga Amang Mulya ini sosok panutan di Fatahila sebagai pengurus dan juga memberi nasihat yang baik ya. Ya, dia selain pengurus punya klub, dia juga seorang bapak ya bagi saya di sana, pengganti kedua orang tua saya selama di Surabaya. Dia seorang jaksa juga ya pekerjaannya dia. Saya sama dia udah saya sudah kayak anak sendirilah sama dia, udah dekat banget lah. Banyak sekali bimbingan beliau terhadap saya sampai sekarang ini. Tidak luput juga dari bimbingan beliau, nasihat-nasihat beliau, terus masukannya, terus banyak banget lah pokoknya yang nggak bisa saya lupakan dari sosok beliau ya, Pak Jamang Mulia. Dari saya kerja keras latihan, tiap hari latihan, pulang sekolah disuruh lari, terus pagi masih habis sholat subuh masih gelap-gelap udah lari, udah bawa bola, udah banyak sekali lah perjuangan waktu di internal Persebaya. Ya, apakah memang dari awal sudah mempunyai tujuan bahwa ingin bergabung dengan Persibaya, Cak Taufik? Ketika junior? Iya, pastinya ya. Siapapun pemain, kalau sudah ya awalnya kayak mimpi juga ya bisa bergabung di tim sebesar Persebaya ya. Kita tahu Persebaya bukan hanya tim besar, tim sangat luar biasa di Indonesia. Terus waktu itu saya sempat masih sebagai kayak supporter ya nonton. Waktu itu nonton di tribun di Gelora 10 November, masih junior itu nonton di atas. Sempat juga saya mungkin kayak punya mimpi ya, angan-angan. Kadang sempat dalam hati, kapan saya bisa berdiri di tengah-tengah lapangan itu dinonton ribuan bonek gini kan. Ya alhamdulillah mungkin itu dari hati, jadi doa ya. Dikabulkan bisa bergabung di Persebaya. Ya alhamdulillah sangat bersyukur lah bisa bergabung di tim senior Persebaya. Kemudian Cak Taufik dari seleksi Persibaya Junior akhirnya bergabung dengan Persibaya Senior. Ini seperti apa cerita dan mungkin ada peran dari Haji Amang Mulya di sana atau dari peran orang tua yang ingin memotivasi agar Cak Taufik ini bisa tembus Persibaya Senior?
Ya, waktu itu saya habis selesai di Persebaya Junior, ya saya kita ada Persebaya Selection ya, kumpulan Ya. internal juga yang terbaik-terbaik. Nah, di situ juga kita ada dikumpulin, terus ada beberapa pemain diangkat ke senior. Kalau nggak salah ada beberapa pemain itu ya. Zaman itu aku, terus Nugroho Mardianto, terus Arif, terus Ranu Trisasongko. Ada beberapa itu. Kita naik di sana ya, pas waktu dengar saya dipanggil ke senior, sangat bersyukur banget ya. Terus nggak nyangka lah. Tapi situ masih seleksi kan sama Ya. waktu itu Jackson. Kita digenjot waktu itu kita tes di Malang. Uh, Peran juga dari Bapak Jamangnya waktu aku sudah diangkat ke senior. Beliau genjot saya waktu itu di Fatahillah fisik sampai lari dari sore sampai maghrib itu mereka latihan kan tim latihan saya lari terus itu akhirnya ya alhamdulillah itu juga motivasi beliau kan buat saya juga sangat luar biasa ya Pak Dia Mulia buat saya sampai sekarang dan juga berkat kedua orang tua saya juga doanya saya minta doanya bisa sampai sekarang ini. Kan bergabung dengan Persibaya Senior tahun 2005 Cak Taufik ya? 2005 ya setelah juara itu 2005. kan. Itu umur berapa Cak Taufik? Itu umur berapa ya? Sekitar 18 ya 20? kalau nggak salah saya. 19 18. 20-an itu. Iya habis Itu kan Liga ya. Bogosari 2 tahun. Cak Taufik kan sebagai pemain paling bisa dikatakan pemain muda lah di sana. Apa nggak minder Cak Ya, Taufik dengan melihat komposisi pemain Persebaya yang kala itu di musim sebelumnya sebagai juara di Liga Indonesia? iya. Ya, pastinya Mas sempat grogi, minder terus sempat nervous juga. Waktu itu pertama kali yang biasa saya di TV nonton. Apalagi kan banyak para idola, panutan juga di situ. Waduh, nggak nyangka lah bisa nggak taunya udah bisa satu tim. Terus sempat juga waktu itu saya sempat gemetar waktu latihan perdana. Waktu itu pasing-pasing sama Cak Uston. Udah, aduh, kayak mimpi aja sempat kayak gitu kan. Nah, tapi berkat senior-senior beliau, Cak Uston, Abah Bejo, Anang, Abah Mursyid semua bimbing saya selalu kasih berikan motivasi buat saya. Apalagi banyak dia selalu memotivasi pemain-pemain muda. Siapa pemain senior Cak Taufik kala itu yang bisa dibilang selalu menasihati Cak Taufik kala berlatih maupun juga bermain Cak Taufik? Banyak ya senior-senior waktu itu panutannya kayak Abah Mursyid, Abah Bejo Yeah. itu sangat pengaruh banget ya buat pemain muda. Terus Cak Uston juga, terus ada Mat Halil, Anang Ma'ruf, selalu kita komunikasi, selalu memberikan motivasi buat pemain-pemain muda waktu itu di tim senior. Yang nggak hanya kita di lapangan, di luar lapangan, selalu memberikan nasihat lah buat kita. Caps pertama bersama Persibaya laga melawan siapa Cak Taufik? Laga pertama Cak Taufik bersama Persibaya senior. Cap, nggak pernah. Caps penampilan pertama. Penampilan pertama waktu itu main di Gelola 10 November. Waktu itu melawan, kita ikut champion ya, champion Aceh itu. Lawan Krum Taibang kalau nggak salah di Surabaya. Yeah. Nah, waktu itu saya juga sempat nggak nyangka bisa masuk line up. Kan baru naik ke senior ya, pikiran Yeah. ya kita nyari pengalaman, nyari ini dulu kan di senior. Alhamdulillah terus sempat kaget juga masuk line up, sempat grogi juga duduk terus kalau nggak salah di babak kedua terus Jackson panggil suruh pemanasan, sempat grogi juga. Tahu sendiri kan kita tempat pemanasan bench dengan Yeah. bonek kan sangat dekat. Betul. Sempat gimana kan auranya luar biasa. Ya sempat juga grogi, tapi setelah masuk lapangan sudah hilang, udah keras di situ. Itu perdana itu. Soal peran dari Coach Jackson, Cak Taufik seperti apa, maupun juga kepengurusan Persibaya. Kalau nggak salah ada Haji Santo almarhum dan juga Pak Waktu Salim itu ya Mukadir ya almarhum kala Haji itu. Santo. Ya, ya pengaruh beliau itu sangat luar biasa ya. Apalagi pengurus waktu itu almarhum Haji Santo. Wah, itu beliau kita sangat dekat. Pemain pasti siapapun mengenal sosok beliau ya. Almarhum Haji Santo Yeah. sangat dekat sama pemain. Dia selalu kadang suka guyon juga, kadang berikan nasihat, terus
berikan motivasi. Banyaklah dia peran beliau itu. Pak Salim Muqaddar juga itu. Terus Jackson nggak hanya dekat dengan pemain, dia juga selalu membimbing pemain-pemain muda ya, sangat dekat dia. Selalu berkomunikasi lah, apapun dari segi di luar lapangan maupun di dalam lapangan, dia sangat dekat, sangat kental dengan pemain. Kita tahu sendiri Jacksonnya, beliau orang yang sangat sangat baik banget sosok beliau Jackson. Kita tahu sendiri dia sangat dekat juga dengan bonek ya. Iki Cak, bentar Cak. Ono sing takok, Siap. CBR jek ono ta Cak? CBR warna biru. Si ono nang Bandung CBR. Oke Cak Taufik, lanjut lagi. Memang Siap. membela Persibaya memang bisa dibilang sebuah impian dan juga bukan impian saja sih, tantangan juga Cak Taufik ya. Ya pastinya Ya, perjuangannya luar dan biasa kemudian juga. bagaimana dengan komunikasi dengan pemain asingnya Cak Taufik? Karena kan kita tahu ada Danilo Fernando, Carrasco waktu itu. Ya kalau komunikasi nggak terlalu susah ya, karena Ya, kayak Danilo apa semua kan mereka pintar juga kan, udah bahasa Indonesia sangat udah bagus ya, udah lama ya. juga di situ waktu itu. Saya sempat sering sekamar sama Danilo di kamar, kadang dia selalu juga kasih motivasi saya, Danilo. Kan memang Terus Danilo kan sebagai Leonardo Guterres ya Leo dia. Guterres. Iya. Adakah mungkin yang diingat dari Cak Taufik ketika di mes? Ya tinggal di mes ya, atau pulang langsung ke Tinggal di rumah? mes. Iya. Enggak, di Eh, mes. Kalau libur baru balik kadang ke rumah. siapa sih Cak kalau di mes itu pemain yang paling usil? Apalagi Cak Taufik kan pemain Nah, muda, pasti kan sering dibully. pemain paling usil waktu pertama kali di senior apa ya? Banyak lah ya, kita tahu sendiri kan, kayak senior suka guyon, canda, apalagi Abah Halil, terus Cak Uston, Abah Bejo, Bang Mursid, ya banyak lah sering. Paling kita sebagai pemain muda ya paling tawa-tawa aja, kadang cuma bisa itu aja. Terhibur juga dengan beliau-beliau, mereka kadang suka guyon gitu. Respon keluarga Kak, seperti apa? Respon keluarga ketika mengetahui Cak Taufik bergabung dengan Persibaya Senior, ini kan impian juga dari orang tua yang rela Iya. lah anaknya langsung ke Surabaya, merantau dengan usia muda. Ya sempat juga waktu itu pertama kali merantau, sempat juga kerasannya. Apalagi saya waktu itu umur berapa, udah jauh dari orang tua, sempat ingat orang tua, sempat kangen, terus sempat waktu itu saya berangkat ada 3 orang sama saudara juga, yang 2 ikut ke pesantren. Terus kakaknya itu juga sempat ngasih tahu, nanti kamu bisa jadi ustadz di pesantren, yang 2 kamu Taufik bisa jadi pemain profesional, bisa jadi pemain timnas. Ya alhamdulillah, mungkin doanya itu juga bisa. Terus orang tua aja mendukung. Sempat juga nggak kerasan sih, sempat kangen, terus ingin pulang, terus tapi berkat nasihat dari beliau juga ya, Pak Jamang Mulia selalu ngasih saya nasihat, selalu bimbing saya. Akhirnya ya harus sabar, namanya kita merantau, kerja Ya, keras, benar-benar fokus. Ya saya juga punya inilah, dimana kita ada kemauan pasti ada jalan, semua kita sabar, harus benar-benar serius. Ya alhamdulillah apa berkat sih juga. tantangan waktu itu bagi Cak Taufik sebagai pemain muda perantau dari Kalimantan ke Surabaya hingga akhirnya sempat nggak kerasan ke Surabaya? Tantangannya banyak ya. Yang pertama mungkin dari bahasa juga. Dulu kan Ya, nggak ngerti bahasa Jawa kan. Waktu itu teman-teman di mes, waktu itu kan di mes Patahila sempat. ya, Terus sempat juga seleksi di junior itu di Karanggayam, ketemu teman-teman awal pertama kali langsung berangkat itu. Waktu itu saya naik angkot dari RSI, Eres ya. naik angkot Joyoboyo, sempat kecopetan juga itu sampai di Oh, Tambak Sari. Iya, sempat kecopetan. Terus udah bingung pas udah sampai di Karanggayam seleksi itu. Akhirnya aduh, mikir udah pulangnya gimana ini dari Tambak Sari ke Ketintang kan, waktu itu tinggal mesnya di Ketintang. Akhirnya ya bro, terus juga kita kan komunikasi juga kurang kan, bahasa Jawa ya, sama teman-teman di waktu itu seleksi. Akhirnya ada teman saya dulu itu pemain Ashabab, Ali namanya, dia kan juga orang Sulawesi, orang Palu. Itu dia ngomong waktu itu, sempat ditanya-tanya teman-teman anak-anak, pas limun di yo yo aja, jawab yo, omamun di yo kalau nggak ngerti tanya gitu. Akhirnya ada Ali itu teman saya itu waktu itu,
Akhirnya ngobrol, terus bilang juga sempat kecopetan ini, dia sempat bantu ngasih duit juga sama saya pulang akhirnya itu. Banyaklah perjuangannya juga situ. Saya juga sekolah, pindah sekolah, nyari sekolah. Akhirnya terus beli sepeda pancal, nyebrang sungai, terus sekolah, terus pulang sekolah itu nggak hanya buku, bola, sepatu bola, pulang sekolah sempat lari dulu di lapangan. Wah, banyaklah prosesnya memang. Ya, Cak Perjuangannya Taufik, sangat luar lanjut. biasa. Memang ini juga sebagai motivasi bagi pemain muda sih di Surabaya maupun juga Siap. Indonesia, bahwa memang tidak mudah sebagai pemain bola. Mungkin orang melihat ketika sudah tenar ya Cak Taufik ya. Tapi ketika Ya, prosesnya pun memang tidak mudah bagi tidak siapapun, entah mudah. itu kalangan atas maupun juga bawah, ketika seleksi pun juga banyak proses lah yang dialami. Banyak pastinya, pastinya banyak prosesnya. Dan sebagai pemain muda harus benar-benar punya tanggung jawab ya. Kalau kita benar-benar ingin terjun di sepak bola, ingin jadi pemain profesional, harus benar-benar serius, terus benar-benar kerja keras. Proses memang sangat luar biasa untuk kita menjadi pemain profesional, akan gampang. Oke, Cak Taufik. Lanjut Yap. dari musim pertama Cak Taufik bergabung dengan Persibaya di musim 2005 ya. Ini kan momen yang bisa 2000. dibilang momen yang tidak enak bagi bonek maupun juga Persibaya, karena Persibaya mengundurkan diri di babak 8 besar Cak Taufik ya. Halo, halo, putus-putus. Gimana, Mas? Untuk musim pertama Cak Taufik, ini musim Iya, yang ya. berat bagi semua lah, bagi bonek, bagi Iya, Persibaya. ya. Kala itu Persibaya harus mundur di babak 8 besar. Nah, Ya, bisa waktu itu, diceritakan Cak Taufik kala itu. waktu itu kita lagi pemanasan ya di hotel. Waktu itu nggak salah di parkiran, pemain pemain semua lagi pemanasan. Terus datang coach Jackson, terus dia bilang udah nggak usah latihan, katanya kita nggak jadi main. Ya saya waktu itu kan masih pemain muda, ya kita nggak ngerti waktu main-main, waktunya Ya, itu kita nggak ngerti konflik ininya sangat berat juga. Pemain sempat tak terima juga kan banyak, karena kita pasti lihat ke depannya kan, pasti ada sanksi dan lain-lain lah, itu apa semua. Sempat juga pemain udah kita tetap berangkat, sampai udah kita naik beca, naik naik bemo apa itu, banyak kontroversi. Terus juga waktu itu kan juga sempat rame ya di ya. Jakarta, takut ya macam-macam lah beritanya, sempat takut nanti ibu kotanya gimana gimana ini apa semua. Setahu saya waktu itu ya, terus akhirnya mungkin ada ya musyawarah sendiri mungkin ya internal kita di Persebaya. Ya sebagai pemain muda waktu itu ya, kita pemain sangat siap untuk bermain waktu itu. Ya. Hubungan dengan bonek mania Cak Taufik seperti apa di awal karir Cak Taufik bersama Persibaya? Apakah pernah mungkin tertekan lah, karena memang kita tahu bonek cukup fanatik. Ya, Ya Taufik? halo Mas, Halo Cak Taufik. maaf maaf putus-putus Ya, soalnya, ya. gimana? Soal tekanan bonek mania Cak Taufik di awal karir Cak Taufik bersama Persibaya. Tekanan bonek. Ya, Nah, apakah merasa bahwa ketika bermain bisa dibilang under pressure lah, akhirnya down? waktu itu saya waktu pertama kali nggak ada ini ya, nggak ada kayak gimana, waktu sempat sempat grogi waktu saya pemanasan di dekat bench karena dekat banget sama supporter kan, kita tahu gimana, sempat Ya. bonek lah, wah sopo iki rek cilik iki macam-macam patinya. Tapi sudah di lapangan udah nggak ada pikiran ini, saya kerja kelas sudah hilang. Dan saya rasa dengan adanya bonek kan, waktu kita siapapun main di lapangan kalau sudah ada kehadiran bonek pasti jadi motivasi besar ya. Ya. Itu apalagi sangat-sangat luar biasa, sangat pengaruh besar dulu bonek di waktu itu di Gor November. Setiap kita main pasti motivasi sangat luar biasa waktu itu. Saya juga sangat ada apalagi lagu-lagu waktu di Gor November itu sebelum main itu sangat motivasi. Ya. Pasti sudah pikiran udah 3 poin menang itu. Oke Cak Taufik. Dan pertama bersama Persibaya, kedua di musim berikutnya bersama PSIM Jogja ya, Cak ya? Iya, PSIM Jogja. Lanjut balik lagi ke Persibaya.
Apa sih Ya, dari Cak Taufik yang memutuskan bahwa Cak Taufik akhirnya bergabung kembali bersama Persibaya? gimana ya? Waktu pindah di Jogja, mungkin hati yang nggak bisa dibohongin. Benar-benar kayak kangen, terus nggak bisa, harus pingin balik. Sempat juga waktu di sana sempat selalu termimpi-mimpi Hmm. harus balik lagi di Persebaya. Akhirnya ya udah saya selesaikan. Terus ditelepon juga waktu itu Ibu Bu Kurnia ya, Indah Kurnia. Ya. telepon. Akhirnya alhamdulillah komunikasi baik, bisa balik lagi ke Persebaya. Sangat senang banget waktu itu aja sempat ya, mungkin ya kayak nggak kita bisa bohongin lah siapapun ya, apalagi saya Ya. ya proses jadinya sampai sekarang juga saya nggak bisa bohongin di Surabaya, perjuangan saya di sana, keringat saya, terus macam-macam lah sampai sekarang di Surabaya. Jadi benar-benar nggak bisa ini banget tadi bohongin, Eh, ngakuin. apakah faktornya juga dari orang tua Cak Taufik? Mungkin orang tua juga menganjurkan untuk Taufik kamu kembali saja ke Persibaya atau seperti Ya, apa? orang tua juga sangat mendukung ke Persebaya. Mungkin juga eh, apa-apa pasti dia pingin saya di Persebaya. Hmm. Orang tua sangat mendukung banget kok di saya di Persebaya. Mungkin juga dia tahu sendiri ya gimana juga saya berjuang di Surabaya. Nah, Oke, Cak Taufik, sebelum ke pertanyaan berikutnya, ini kita coba sapa dulu bonek yang sudah bergabung nih, Cak Taufik. Sudah ramai sorry nih, sorry, bukan banyak yang Kurnia tanya. Meli. Hmm. Nggak kangen Persibaya, Cak Taufik? Ini ada juga dari Sam ini bertanya, ya apa kabar, Cak? Alhamdulillah kabarnya api, nggak kangen Persebaya ya pastinya kangen banget lah sama Persebaya. Eh, saya dibohongin lah, hati ini kayak dekat banget lah, apalagi sama dulur bonek, khususnya sangat dekat. Walaupun Ada jauh Carlos tapi Gomez. selalu dekat. Salam amigo Taufik. Woi, halo coach, apa kabar? Salam amigo. Ini baik sekali, Cak Taufik. Oke, lanjut, Cak Taufik, untuk masih dengan Persibaya yang memang ceritanya Cak Taufik ini cukup panjang sekali karena bergabung sudah total ya, Cak, ya, kurang lebih 5 musim, Cak, ya. Dari awal bergabung, kemudian juga kembali lagi bersama Ya, Persebaya hingga di eh, Liga IPL. 2013 ya IPL selesai Mm-mm. itu vakum ya. Kita waktu itu ada masalah. Kayaknya 2014 saya pindah ke Persib itu. Ya, Kalau nggak ada eh, mungkin dualisme mungkin masih tetap di Bajul. Hmm. karena memang rasa kangen dan juga mungkin jiwa bonek Ono, Cak, ya. Yo pasti pasti ono. Apa sih, Cak, yang dikangen di Surabaya sih, Cak Taufik? Kalau mungkin ketika away bersama Bali atau juga ketika itu bersama Persib Bandung, apa sih yang dikangen dari Surabaya? Yang pertama kali Cak Taufik mampiri ketika di Surabaya. Kangen. Aduh, banyak pastinya. Saya waktu itu juga ke mes waktu pertama kali saya Iya, ya berjuang di sana di internal di mesnya Fatahillah. Terus lapangan ada waktu itu lapangan pecinta juga di situ tiap hari. Ya pasti tau lah gimana saya tiap hari itu siang, pagi, siang, sore latihan di situ lari apa di Unesa waktu itu di belakang iya. Telkomsel. Di situ. Terus ya pastinya makanan Surabaya. Terus dulur-dulur bonek pastinya masih tetap silaturahim dengan teman-teman. 3 kali bergabung dengan Persibaya di awal Persibaya 2005, kemudian juga 2008 dan juga IPL. Apa Ya, perbedaan kala itu, Cak Taufik? perbedaannya Mm-mm. pertama kali terus di Era musim kedua ya musim kedua dan juga di IPL. ya di EPL ya banyak lah bedanya ya. Waktu pertama kali pastinya juga sangat bangga ya bisa ke senior, terus bisa main sama-sama teman-teman senior. Terus di era pas waktu itu setelah saya kembali lagi tinggal masih main itu Cak Anang, Abah Bejo. Terus waktu itu juga sempat dilatih Om Danur Windo ya. Ya. Beliau kita tahu sendiri ya sosok waktu itu pelatih yang sangat luar biasa. Terus di IPL ya pasti banyak ininya juga lah. Beda lah waktu itu juga kan.
kompetisi dualisme kayak gitu kan ya kita, tapi tetap bangga, masih kita tetap bangga, masih kita bela klub Persebaya itu. Kebanggaan pastinya mau dia. Bagaimana cerita di Persibaya ketika perjuangan di era IPL? Ini kan Anda kan salah satu pemain idola dari Bonek Bonita bersama Randy, bersama Andi Firmansyah, trio wek-wek lah istilahnya. Trio wek-wek. Ya, perjuangan waktu itu sangat luar biasa ya di IPL itu ya. Banyak sekali rintangannya sampai yang kita ingat sekali waktu itu kita berangkat ke Lok Sumawe itu sampai naik bis, terus sampai mogok. Banyak banget lah ceritanya itu perjuangan. Tapi sebagai pemain kita tetap bangga, tetap semangat membela Persebaya ya di tim Bajul Ijo. Sempat juga masalah yang lain-lain lah, non teknis, banyak sekali itu masalahnya waktu itu. Tapi sebagai pemain kita tetap kompak, tetap solid waktu itu. Oke, Cak Taufik ini juga bisa dibilang pemain yang luar biasa ketika bersama Persibaya, kemudian juga meraih gelar bersama Persib Bandung, bersama Bali juga sama. Apakah dari dua tim tersebut, maksudnya bergabung dengan dua tim tersebut akhirnya meraih gelar, secara mental juga lebih kuat? Apakah dari faktor Persibaya juga, Cak Taufik? Ya, pastinya pengaruh juga ya. Kayak mental mungkin, aku mental juga bermain di Persebaya, kita tahu sendiri ya. Di Persebaya, siapapun pemain yang main di Persebaya, mental harus kuat. Dan saya juga tumbuh mental saya bermain dari Persebaya juga. Kita kok sudah di lapangan, harus benar-benar main fight, terus ngeyel, terus kita tahu jiwanya Persebaya gimana kan bisa di lapangan itu. Terus itu juga motivasi saya waktu itu sama-sama senior ya. Dari Abah Mursid, Abah Bejo, kalau sudah main, pasti udah motivasi. Jadi saya pindah ke Persib apa semua, tetap masih bermain, gaya bermain tetap kita itu nggak dirubah. Oke ya Taufik, cerita yang luar biasa. Kita lanjut ke tentang bonek. Ini kan memang kalau kita bicara soal Persibaya pasti tak luput dengan bonek mania. Pasti. Ya Taufik pernah didukung oleh Brajamusti Jogja, kemudian Bobotoh Bandung, ada juga dari Bali. Apa sih yang membuat berbeda bonek dari kelompok supporter lainnya? Bonek, ya kita tahu bonek beda lah pastinya. Kita tahu bonek, Bondo Nekat. Dan kita tahu sendiri ya, di mana-mana kita main pasti ada bonek. Mau keadaan gimana pun, suasana gimana pun, keadaan bagaimanapun, pasti mereka sangat luar biasa ya. Mungkin ya kayak kita sebenarnya panggilan hati buat mendukung tim kebanggaan Surabaya ya, Persebaya. Pastinya di mana-mana mau nggak ada uang, nggak ada apa, sampai sangat luar biasa lah, sampai naik truk, naik macam-macam lah, perjuangannya mereka sangat luar biasa. Itu tim-tim supporter lain ya beda juga macam-macam. Tapi waktu saya membela juga di Bobotoh Persib Bandung, kita tahu sini mereka juga sangat dekat ya sama bonek. Terus Brajamusti juga, ya semua sangat baik lah, saya juga sangat dekat sama para dulu supporter semua yang selama saya bela tim. Adakah momen menarik Cak Taufik bersama bonek mania? Mungkin ketika away ada bonek yang curhat kepada Cak Taufik ketika situasi yang tidak kondusif, ketika away kan kita tahu dulu bonek sering lah ada permasalahan dengan kelompok supporter lain. Apakah pernah dicurhati dengan bonek mania perjuangan mereka? Ya banyak ya waktu itu masih zaman awal-awal. Saya juga dekat semua ya sama dulur bonek ya. Kalau main away pasti kadang ketemu, kadang ya dikit berikan juga, mereka kasih makan, kadang ada yang curhat belum ini mungkin apa nggak ada uang makan apa semua, kadang kita bantu sedikit apa semua. Terus ya macam-macam lah, ada yang bilang sampai kita tahu sendiri bonek gimana ya, sampai lapar apapun mereka berjuang buat tim kebanggaannya, sampai belum makan pun mangganya orang ini apa semua, sampai banyak lah cerita-cerita gini, sampai kita ini juga buat teman-teman sangat luar biasa. Iya. Ini setelah kebangkitan Persibaya, Cak Taufik, bagaimana Cak Taufik melihat bonek mania yang memang sudah mulai kreatif, bahkan juga kita tahu Persibaya dengan bonek sudah mulai luar biasa lah
perkembangannya di Surabaya sangat luar maupun juga biasa. di Liga Indonesia. Nah, ya saya lihat ya sekarang bonek sangat luar biasa ya, sangat dewasa, lebih kreatif, terus semakin kompak, semakin solid dan buat depannya mereka sangat bagus ya. Waktu itu juga waktu saya main juga di Persebaya, ya lihat gimana terus Song Paradet juga dinyanyikan, terus ya sangat luar biasa lah. Beda, ada perkembangan sangat bagus lah sekarang buat bonek. Saya salut sama bonek sekarang, sangat dewasa banget. Ini soal karir dari Cak Taufik sendiri, kalau kita lihat Cak Taufik sudah berumur 33 tahun. Apakah Ya, nanti ingin bergabung dengan Persebaya maupun langsung sebagai pelatih atau mungkin ya di luar sepak bola, Cak, ketika pensiun? Atau eh, mungkin ada niatan kembali ke Persebaya? ya insya Allah ya saya kembalikan lagi sama Gusti Allah, manapun rezekinya nanti. Ya pasti hati pingin, kalau hati sih pingin balik lagi ke Persebaya, pingin menghabiskan karir di sana. Cuma ya rezekinya di mana, kodar saya Ya. nanti dari Allah terakhir di mana, apa masih jadi pemain bisa di Persebaya ataupun pelatih ataupun yang lain-lain silaturahimnya di Persebaya, ya kita jalan aja lah gimana Ya. nantinya. Berarti ada Yang rencana penting untuk Cak Taufik ini nantinya ingin sebagai pelatih, ya? Mengurus lisensi kepelatihan. insya Allah doain Ya. mudah-mudahan. Insya Allah. Apakah sudah, Cak, mungkin ada tahapan memulai di sana, mengambil lisensi C mungkin? Iya kemarin sudah ada rencana sih, cuma kebentur terus kan jadwal di kompetisi, jadi belum sempat ini. Ini tadi kemarin juga sudah ada rencana. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar lah ke depan. Oke, Cak Taufik, ini ada beberapa pertanyaan dari Siap. IG maupun juga Twitter. Kita akan coba baca bersama. Ada dari Aditya Erlambang, gak pengen trio mana tah? Cak Taufik karo Andi ambe Randy gawe jersey kebanggaan. Ya pastinya pingin bisa bareng lagi sama Randy, Andik, bisa bergabung lagi ya pastinya juga kita adalah pingin kayak gitu. Cuma kita kembalikan lagi ya, namanya kita nggak tahu kan rezekinya. Terus kita berkarya. Yang penting saya doakan Persebaya sukses, terus Randy sukses, Andik juga dimanapun. Yang penting kita semua tetap masih bisa silaturahim yang baik, masih tetap apa mendoakanlah yang terbaik buat semuanya. Ya, Cak. Ini juga ada yang bertanya, kuliner favorit di Surabaya dari Rizky. Banyak banget ya kuliner di Surabaya. Selain rawon, soto, terus sate kelopo, banyak lah di Surabaya. Bisa dilupain. Saya di sana pasti itu kuliner, kok sudah ke sana juga pasti datangin itu. Ini juga ada yang perhatian dengan Cak Taufik dengan keluarga sih. Siap, Ada nama Dol siap. Aziz. Cak Taufik anaknya belajar silat di mana? Karena memang beberapa waktu lalu Cak Taufik posting putrinya nih. Oh ya, ya di sini kan ada dia ikut pengajian juga kan. Terus selain dia ngaji juga ada diajarin juga silat kayak gitu. Uh, ada di sini juga di Bali. Ya saya juga di ini juga ada juga kumpulannya. Ya maksudnya hal yang positif lah buat anak kan, apalagi di masa pandemik ini juga bisa ngajarin mereka, dan bukan hanya di belajar masalah sekolah mereka, juga ilmu agama dan lain-lain. Ya. Dari Akbar Cak Taufik, apa kabar Cak Taufik? Ini gimana rasanya melawan Persibaya dan juga berjumpa ribuan bonek di tahun 2018? Ya kabarnya alhamdulillah baik. Terus gimana ya? Ya pastinya sangat bangga, terus sangat senang bisa silaturahmi, terus jumpa dengan dulur bonek ya di stadion yang sangat luar biasa. Buat dipenuhi pasti full ya. Kemarin tuh ketemu bonek, sangat tenang lah. Pastinya gak bisa diungkapkan lah udah kalau udah ketemu dengan dulur bonek. Tapi kalau sudah di lapangan ya kita sebagai pemain Ya. tetap profesional. Nah, itu aja. Selesai bermain tetap masih selo dengan teman-teman dulur bonek. Ada juga dari Zuhaini Cak Taufik.
juara liga yang paling berkesan di klub mana, dan jika suatu saat nanti kembali ke keluarga besar Persibaya, apa ingin jadi pemain atau mungkin pelatih? Ini dari Zuaini, Cak Taufik. Yang berkesan macam-macam lah pastinya, beda beda. Waktu saya juara di Persebaya sangat luar biasa ya, sambutannya apa, euforianya beda-beda. Di Persib juga sangat luar biasa juga, Boboto, euforianya kita tahu kan, tim apapun pasti sangat luar biasa ya kok sudah dapatkan gelar juara. Nah, Ini juga ada yang beriau kalau nih, Cak Taufik. Dari Ricky. Bien biasanya bal-balan nang lapangan ketintang guys CBL Ort Biru. iya Bien, setiap latihan pasti pakai CBR yang biru itu mas. Jadi alhamdulillah masih ada itu CBR-nya di Bandung, Cita Gae, Kayaknya arah-arah ini apa perjuangan itu. CBR ya? Iyo, CBR perjuangan itu mas. Oke, Cak Taufik. Setelah dengan klub, kita juga pernah tahu bahwa Cak Taufik ini pernah di timnas juga. Hmm. Ya, mungkin bisa Ya. diceritakan momen bersama timnas, apa rasanya membela negara kita, negara Indonesia, yang ya mungkin ada pengalaman yang menarik di sana, Cak Taufik. Ya, setiap pemain pasti tujuannya ke sana ya, ke timnas. Dan pemain siapapun pasti sangat bangga bisa membela negara tercinta kita Indonesia. Dan banyak sekali yang saya dapat selama membela timnas ya. Selain kita menyanyikan lagu yang sangat kita bisa pasti sangat bangga ya, sangat terharu Ya. dengerin lagu Indonesia Raya. Terus perjuangan membawa nama negara Indonesia juga sangat luar biasa ya. Waktu itu saya pertama kali AFF juga ya, 2012 itu waktu itu. Terus ada pra Piala Asia sama pra Piala Dunia waktu itu di Cina. Dan sempat itu juga ketemu sama Jenceng juga, reunian waktu itu kan di sana. Apa yang Pastinya sangat dibahas bangga dulu, lah. Cak Taufik, bersama Zenceng? Ketika bertemu dengan Zenceng, apa yang dibahas? Waktu itu sempat ngobrol, ya tanya-tanya kabar, selo, terus waktu itu saya sama sama Jackson, temuin dia Ya. di ruang ganti. Sebentar aja sih sempat itu karena dia ada kumpul juga itu. Terus ya bercanda aja sama dia, dia keplak keplak ndasku itu waktu itu. Gue naik sama Jenceng juga. Terus sempat mau ngajak kita keluar cuma nggak jadi waktu itu, nggak sempat. Cuma sama Jackson sempat ngobrol lama itu. Ini lagi, Cak, kita sapa dulu bonek bonita, salam satu nyali Wani. Ada Wani, Aliviano, teman paling akrab di Bali United. teman yang paling akrab. Saya akrab semua sih sama teman-teman. Yang paling akrab siapa ya? Banyak. Saya sama Irfan juga dekat ya waktu itu, sama Irfan Badim. Terus sekarang ada, ya sangat dekat semua sih sama teman-teman. Ada Fahmi, terus ada Dias dan lain-lain. Leo. Terus banyak teman-teman, saya sangat dekat semua sama teman-teman. Ini kan di Bali ada Saimima, Cak Taufik. Ya, Kan sebelumnya bersama Persibaya, kemudian juga bergabung dengan Bali. Pernahkah Saimima curhat mungkin momen bersama Persibaya kepada Cak Taufik? ya waktu itu saya sempat sekamar waktu kemarin di Australia sama dia, sama saya Mima, sekamar sama dia. Yang ngobrol-ngobrol Persebaya, waktu dia berjuang, dia waktu itu ikut anak bangsa kalau nggak salah internal, anak buahnya Pak Peter. Dia berjuang sampai di Persebaya, terus sampai dia keluar gimana-gimana. Terus dia juga sempat ngobrol waktu itu, Bang, aku anak gawang waktu abang main, dia bilang waktu main lawan KPR di GBT, dia bilang waktu itu Gitu. dia cerita, oh iya iya sama Samuel, dia bilang cerita lah gitu waktu mati lampu ini banyak lah dia cerita juga nih. Ini kayaknya ada Boboto yang bergabung, Cak Taufik. Siap. Dari Ri Budiman, Kang, gimana kabarnya Mas Haryono? Alhamdulillah kabar sehat semua ya. Kemarin juga sempat komunikasi sama Mas Haryono, selalu komunikasi kita sama teman-teman ya, tanya kabar keluarga juga semuanya. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Ada juga Faris, Cak Taufik. Momen yang paling indah saat Cak Taufik main bersama Persibaya.
Atau mungkin momen itu bersama Persibaya ketika mengalahkan Arema dengan skor 2-0? Ya, momen itu juga pastinya ya. Kalau ketemu Arema momen sangat luar biasa ya. Sebagai pemain pastinya ya itu sangat apa ya. Kok sudah melawan Arema kita tahu ya. Mm-mm. Partai derby yang sangat luar biasa waktu itu juga. Pertama kali itu ya nggak bisa dilupain juga karena waktu itu 1 minggu sebelum kita main lawan Arema, Mm? manajer sudah datang juga Pak Saleh Mukadar. Mm. Pokoknya boleh kalah sama yang lain, nggak sampai kalah sama Arema gitu. Selalu ditekankan kita. Jadi buat selalu motivasi. Kadang tidur sampai, aduh kita harus menang ini apa semua. Bangun tidur tuh pagi-pagi udah jam berapa masih udah rame ya di stadion itu di Gelora 10 November. Ya situ saya sama teman-teman sangat ya punya motivasi besar waktu itu juga. Saya juga sendiri udah sampai sempet ya nggak bisa tidur, kadang ingat besok harus pengen cepat main itu waktu itu. Nggak bisa saya lupakan itu waktu lawan Arema juga, pengen cepat main, pengen cepat bisa berikan kebahagiaan buat bonek di Ya. kemenangan. Ya alhamdulillah waktu itu juga saya sempat berdoa, sholat, ini apa semua banyak lah ininya. Alhamdulillah bisa berikan kado terindah itu. Cetak gol, kemudian juga Persibaya menang dengan Arema. Apakah dapat bonus tersendiri, Cak Taufik, dengan kala itu bersama Persibaya? Nggak ada, sama aja, bonus sama diberikan dari manajemen buat buat tim sama semua. Kalau masalah itu benarnya kalau udah main di Persebaya ya pasti siapapun pemain, tapi kita berikan kemenangan tuh apalagi Ya. derby kayak lawan Arema sangat bangga ya. Kayak udah nggak kita mikir masalah bonus atau apa, udah sangat senang banget buat dulur bonek buat berikan kemenangan. Adakah Cak Taufik, ini kan Cak Taufik dilatih oleh beberapa pelatih top, Jackson Tiago, kemudian juga Danur Windo, ada Stefano Hmm. Cugura, Janur. Eh, Hmm. apa yang bisa Cak Taufik dapatkan dari mungkin ilmu yang didapatkan oleh Cak Taufik dari semua pelatih yang bisa dibilang pelatih top lah di Indonesia? Ya waktu itu zaman pertama kali saya sama Jackson. Jackson ya dia sangat dekat sama pemain muda, terus selalu membimbing, dia selalu komunikasi apalagi terus berikan juga latihan-latihan buat nambah sendiri juga sebagai pemain muda. Terus apalagi ya dia orangnya sangat baik juga lah Jackson, kayak nganggap pemain itu udah kayak anak sama bapak. Saya juga sudah kayak bukan orang lainnya sama Jackson, sangat dekat banget sama dia sampai sekarang juga kalau ketemu apa semua. Terus kalau Pak Jajang waktu saya di Persib, Om Danur Windo waktu di Persebaya kita tahu sendiri ya, dia zaman dia pelatih berkelas ya, punya Ya, banyak materi latihan yang sangat luar betul. biasa dulu dia zaman Primavera juga ya. Dan latihan-latihannya banyak banget yang kita bisa ambil. Saya juga sangat belajar dari beliau ya. Saya juga kadang suka Ya. catat-catat juga dari Om Danur. Dia juga sangat jeli melihat apa pertandingan, sangat bagus dia pelatih. Kalau Pak Jajang orangnya pelatih yang sangat luar biasa ya. Dia juga mantan pemain kita tahu ya. Kalau kita Ya. latihan juga selalu ikut, kadang juga terus dia teknik-teknik dia, terus suka ya dekat juga sama pemain, kadang suka bercanda juga, suka Wion apapun hal yang kita teknis kadang selalu diomongin sama pemain gimana ini apa semua, selalu komunikasi bagus, ini taktik apa semua, dia sangat dekat sama pemain juga, dia sangat pintar lihat situasi di lapangan latihan maupun di pertandingan. Terus apa lagi nih, sama Teko, Teko Coach Teko. ya. Teko kita tahu apa ya, Teko orangnya eh, dia keras keras terus motivasi buat pemain sangat luar biasa, dia orangnya aktif, terus taktikalnya dia, terus sangat banyak yang ilmu saya dapat dari dia. Dia sangat mengenal banget sepak bola Indonesia, kita tahu dia dulu kan sempat sama-sama saya juga waktu di Persebaya ya, waktu itu dia masih Ya. pelatih fisik sama ini, jadi sangat ngerti sepak bola Indonesia, jadi taktikal terus karakter sepak bola ini dia sangat tahu, sangat jeli banget. Jadi apa yang dia
kita tim buat lakukan, dia sangat sangat pintar Kuteko. Ya. Terus dia memberikan motivasi buat pemain, sangat bagus, sangat luar biasa. Oke, Cak Taufik, ini Yap. bisa dibilang pertanyaan terakhir dari saya. Dari Cak Taufik sendiri bergabung dengan Persebaya, PSIM, Persib Bandung, Bali, adakah cita-cita yang masih ingin diraih oleh Cak Taufik mungkin di musim ini, musim berikutnya? Apa sih, Cak, yang masih ingin ditargetkan Cak Taufik sendiri? Target Cak Taufik sendiri? Target, kalau target pingin sih juara di Champions Asia ya buat tim. Terus juga ada keinginan banget ya, kadang dalam hati ya pingin lagi, ada cita-cita bawa Persebaya juara, bisa Amin, bergabung di amin, amin. Persebaya dan bisa bawa Persebaya juara. Itu ada juga cita-cita, keinginan kayak gitu juga dalam hati. Oke, Cak Taufik, terima Siap. kasih banyak. Ini teman-teman sudah, sebenarnya pertanyaannya hampir sama semua. Pertanyaannya adalah kapan Cak Taufik kembali ke Persebaya? Ini tadi sudah dijawab Cak Taufik. Sebenarnya ada keinginan, namun jelas sebagai pemain profesional harus hatinya tetap di Bali karena memang membela Bali. Tapi yang pasti Cak Ya, kita Taufik ini profesional. luar biasa. Keinginannya memang nantinya mungkin suatu saat lah kalau Tuhan mengizinkan bisa Insya bergabung Allah dengan Persebaya ya, jadi pemain, rezekinya entah pelatih. Nah, ya. jadi ini memang luar biasa Cak Taufik, bonek bonita yang sudah bergabung dengan kita, yang mungkin mengenang Cak Taufik dengan baik. Luar biasa Cak Taufik ketika bergabung dengan Persibaya. Ada bonek Ya, Wiyung juga sudah hadir, Surabaya Barat juga sudah hadir. Cak Taufik, ya, ya, ya siap. terakhir di mungkin ada pesan untuk Liga 1 maupun juga PSSI serta harapan Cak Taufik kepada semua supporter lah di tengah pandemi ini. Ya harapannya mungkin ya sebagai pemain pasti pinginnya bergulir lagi kompetisi, tapi kita Hmm. kembalikan lagi mungkin nggak akan mudah ya karena pandemi 19 ini sangat luar biasa ya, nggak hanya ini, sangat mendunia ya. Yang pasti dengan mungkin adanya misalkan kompetisi bergulir harus benar-benar Ya, steril ya, benar-benar aman, harus benar-benar ada protokol kesehatan yang benar-benar steril. Terus berharap juga buat supporter semua mudah-mudahan bisa tetap solid, kompak mendukung tim kebanggaan dan tetap berkreativitas, terus mudah-mudahan bisa tetap menjaga dan lebih dewasa. Itu aja untuk amin, amin, kedepannya. amin. Oke, oke, Cak Taufik, terima kasih Siap. untuk malam hari ini, pengalaman yang luar Terima biasa. kasih Saya doakan Mas. juga Cak Taufik sehat selalu, sukses bersama Bali. Amin amin. Kemudian juga keluarga sehat selalu. Salam buat putrinya Cak Taufik ya. Siap, makasih Mas Sun. Salam Ya, Cak juga Taufik. buat teman-teman dulur bonek semuanya. Ini ada Sinyo Devara, mantap Wolu. Sinyo, Sinyo. Woi, Sinyo. Cak Nyo. Yo korek. Sinyo iki. Oke, Cak Taufik, luar biasa. Siap, Semoga siap. Cak Taufik juga sukses ya. Siap, siap. Amin, amin. Ya, Cak Makasih, Taufik. Mas Sun. Oke, terima Ya. kasih Cak Taufik. Salam.